Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform digital. Video ini saya buat adalah untuk menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah saya, yaitu sistem keamanan komputer. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital benar-benar mengubah cara hidup kita. Hampir semua aktivitas sehari-hari sekarang bisa dilakukan melalui perangkat digital. Melalui komunikasi lewat media sosial, belanja online, menyimpan data di cloud, bahkan melakukan transaksi keuangan hanya dengan genggaman tangan, yaitu melalui smartphone atau HP. Tapi kemudahan ini tidak lepas dari risiko di balik manfaatnya yang segudang dan banyak tantangan besar, yaitu keamanan data privasi pengguna dan konsumen. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan konsep layanan digital, apa saja ancaman keamanannya, dan bagaimana bisa kita mencegah itu terjadi untuk menjaga keamanan kita bersama. Pertama, mari kita pahami dulu konsep layanan dalam berbagai platform. Ada beberapa jenis layanan yang paling populer yang sering kita gunakan, seperti media sosial, e-commerce, perbankan, layanan pendidikan online, dan lain sebagainya. Media sosial contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok. Di sini banyak orang saling berbagi informasi, hiburan, dan komunikasi secara instan. Media sosial bahkan kini jadi tempat bisnis atau promosi, edukasi, dan sebagainya. E-commerce, aplikasi belanja seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang memudahkan kita untuk belanja secara online dan lebih praktis, sehingga kita tidak perlu lagi ke tokonya langsung. Dan perbankan digital, layanan perbankan modern seperti BCA Mobile, Mandiri Mobile, OVO, GoPay, dan Dana, dan semua transaksi yang jauh lebih cepat, mulai dari transfer, bayar di tagihan seperti investasi atau lainnya. Layanan pendidikan online misal Google Classroom atau aplikasi learning lainnya, ini sangat membantu, apalagi sejak pandemi. Belajar bisa tetap berjalan meski tidak tatap muka. Semua layanan ini hadir dengan tujuan memberi kemudahan, efisiensi, dan tanpa batas. Namun, setiap layanan digital yang membawa potensi risiko yang harus kita sadari. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain, yaitu keamanan digital. Ada banyak bentuk ancaman yang bisa menimpa kita sebagai pengguna. Di antaranya phishing, yaitu modus penipuan dengan email atau pesan palsu yang meyakinkan kita bahwa akan mengarah kita ke link yang berbahaya. Biasanya mengarah ke link yang berbahaya. Banyak dari link-link tersebut yaitu berbentuk tautan atau APK yang berjalan di balik layar kita atau latar belakang, sehingga pemilik dari link tersebut dapat mengakses data-data kita, apalagi data perbankan. Banyak dari kita yang sudah jadi korban. Virus, program jahat yang masuk ke perangkat tanpa kita sadari, merusak sistem dan mencuri informasi pribadi kita. Dan setelah dicuri pun digunakan untuk hal yang berbahaya atau merugikan kita. Ancaman ini nyata dan kasusnya sudah sering kita dengar di berita, misal kasus kebocoran data pengguna aplikasi atau penipuan lewat SMS hadiah yang ternyata palsu. Lalu bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Inilah yang disebut konsep keamanan digital. Ada beberapa prinsip penting yang harus kita terapkan, mulai dari enkripsi data supaya tidak hilang data kita atau dicuri. Meskipun data dicuri, tetap tidak bisa dibaca. Autensi ganda, misalnya selain password, kita harus masukkan kode OTP atau menggunakan sidik jari untuk login supaya data kita lebih aman. Backup data,
sangat penting untuk mencegah kehilangan file kita di perangkat kita, sehingga walaupun perangkat kita rusak ataupun dicuri, terkena virus dan sebagainya, kita punya data cadangan supaya data tersebut tidak hilang. Dan juga kita disarankan untuk update sistem dan aplikasi, karena setiap aplikasi ataupun sistem mengeluarkan update terbaru, pasti sistem keamanannya lebih canggih atau lebih kuat. Maka disarankan kepada kita apabila keluar aplikasi terbaru atau disuruh update, maka kita harus segera mengupdate-nya. Selain dari peran dari keamanan, bukan hanya urusan teknologi saja, tapi juga tanggung jawab bersama. Dari sisi pengguna, kita harus lebih bijak. Jangan mudah percaya dengan link mencurigakan, apalagi jika link tersebut berbentuk APK. Jangan asal membagikan data pribadi dan gunakan password yang kuat serta berbeda untuk tiap akun. Dari sisi platform, perusahaan wajib menyediakan sistem keamanan yang kuat atau handal. Misal menyediakan enkripsi, firewall, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan memberikan edukasi kepada pengguna sehingga pengguna lebih bijak dalam menggunakannya. Selain itu, ada juga peran pemerintah yang mengeluarkan regulasi, undang-undang seperti UU ITE atau perlindungan data pribadi. Kalau semua pihak bekerja sama, maka ekosistem digital akan menjadi lebih aman dan nyaman, sehingga kita pun nyaman menggunakannya. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa layanan digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Manfaatnya untuk belajar, bekerja, berbelanja, bahkan untuk sekadar bersosialisasi dengan orang lain. Namun kita juga harus sadar bahwa setiap layanan digital memiliki risiko keamanan. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga data pribadi, menerapkan langkah-langkah keamanan, serta lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan begitu, manfaat dari layanan digital bisa kita nikmati dengan aman tanpa rasa khawatir. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.